Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini masih melimpahkan kepada kita semua dengan nikmat yang kita tidak akan pernah bisa sampaikan bahwa nikmat Allah itu tidak terhitung. Kewajiban kita hanyalah untuk mensyukurinya, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bagian dari wujud mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita gunakan untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan di waktu yang sebentar bisa mendapat beberapa fadilah, beberapa ilmu yang bisa kita praktekkan dan bisa Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, dan semua yang mengikuti beliau, yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, di masjid ini, dalam pengikut Nabi yang istiqomah, sehingga besok pada kiamat kita berhak mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi sama Bang Boy untuk menyampaikan sedikit tentang hijrah, temanya hijrah, karena ini audiensnya sepertinya sedang giroh tinggi untuk hijrah. Bicara tentang hijrah, sebenarnya kaidah ini sederhana, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah menjelaskan dalam sebuah hadis yang ringkas tetapi syarat dengan makna, dan para ulama sudah menjelaskannya. Banyak sekali syarah tentang hadis tersebut, dan hadis itu insya Allah sudah ma'ruf, kita semua insya Allah tahu. Akan tetapi kaidah yang sederhana itu tidak serta-merta bisa kita terapkan. Ada faktor yang sangat berpengaruh terhadap hijrahnya seseorang, itu berkaitan dengan internal dia sendiri. Jadi meskipun secara kaidah hijrah itu sederhana, tetapi dalam prakteknya bisa jadi tidak sesederhana pembahasannya, karena masing-masing orang akan berbeda sekali. Dan oleh karena itu nanti dalam waktu yang sempit ini saya akan mencoba membahas, kita akan membahas hal yang paling penting yang menjadi tema pembicaraan tentang hijrah, yaitu tentang niat. Kita bahas dari sisi syar'inya, kemudian pada segmen keduanya kita akan coba temukan korelasi antara niat itu dengan hijrah kita. Kira-kira apa dampaknya dan seberapa penting tataran niat itu, niat itu dalam tataran prakteknya. Nah, kita awali pembahasan hijrah ini dengan membahas tentang niat. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa hal terpenting ketika seseorang itu hijrah itu adalah bahas tentang niat, karena niat itu nanti yang akan menggerakkan langkah seseorang itu akan kemana dia, dan niat itu yang menentukan, yang mempengaruhi gerak kita. Kita akan melangkah dengan cara seperti apa, kita akan melangkah menuju kemana, itu ditentukan oleh niat dari awal. Karena banyak orang yang kemudian dia mengaku saya berhijrah, tapi pada faktanya dia tidak kemana-mana. Dia hanya berubah casing, yang mungkin dulu misalnya celana jangkis, celana pensil, kaos jangkis, yang semisal itu, kemudian saya hijrah. Wujudnya apa? Dia berubah misalnya bergamis,
kemudian memakai busana muslim misalnya seperti itu bagus sebagai titik awal, itu bagus. Tetapi ketika dia berhenti pada fase itu setelah sekian tahun dan tidak ada perubahan yang lain, maka ada tanda tanya. Hijrah dia ini berarti ada problem. Nah, itu kaitannya dengan niat. Sebab jamaah sekalian, seseorang itu bisa istiqomah dalam hijrah itu antara lain setelah takdir Allah, itu adalah karena niatnya yang benar. Beberapa kita dapati dalam realitanya orang yang hijrah tapi dalam berjalannya waktu kemudian dia kembali futur, bahkan dia melakukan hal-hal yang lebih buruk dari sebelum dia hijrah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini mari kita murojaah kembali, kita ingat-ingat kembali satu tema penting yang berkaitan dengan hijrah, yaitu perkara niat. Ini saya bawakan hadis yang tertulis dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi dan disarah dalam kitab Al-Wafi. Ini insya Allah penjelasannya mudah dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini dari hadis ini diriwayatkan bersumber dari penuturan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing orang itu akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia adalah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mencari dunia, awim ra'atin yankihuha, atau demi perempuan yang ingin dia nikahi. Nah, ini cocok nih untuk para jombloan dan jombloati. Ketika hijrah, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi. Sebenarnya kita hijrah itu karena apa? Apakah karena ada si fulan atau si fulanah yang memikat hati kita, kemudian wah ini sepertinya harus hijrah untuk mendapatkan fulan atau fulanah? Maka mari kita perhatikan hadis ini. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka orang yang berhijrah karena dunia yang ingin dia kejar atau perempuan yang ingin dia nikahi, dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Nah, Imam Nawawi memberi catatan ketika menyebutkan rawinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi ada tambahan catatan ditulis oleh Imam Nawawi, disebutkan fi sahihaihima alladaini huma as-sahhul kutubi al-musannafah. Disebutkan oleh beliau bahwa hadis ini tertulis dalam dua kitab sahih yang ditulis Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana kedua kitab itu termasuk kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Ini bagian dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kitab setelah Al-Qur'anul Karim, kitab yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis ini tertulis di kedua kitab tersebut. Kenapa beliau sampai menyebutkan seperti itu? Sebab sekarang ini para jamaah sekalian, ada orang-orang yang mereka itu sudah semakin berani mengatakan menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang diriwayatkan oleh misalnya sahabat Umar radhiyallahu anhu, atau misalnya mereka menolak ada yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq atau Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menolak dan bahkan menyebut sahabat Nabi ini dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Misal Umar radhiyallahu
ini sebaiknya hijrah itu diawali dengan berilmu. Berilmu kita adalah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, Al-Quran semua ijma sepakat, para ulama bersepakat di situ dan tidak ada perselisihan. Tetapi hadis, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tergelincir kepada pemahaman yang keliru. Saya ambil sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, man ankarul Qur'ana au ba'dal Qur'ani fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin li'annahu maqtu'un bi annahu kalamullah. Barang siapa yang mengingkari Al-Qur'an atau sebagian dari Al-Qur'an, maka dia itu telah jatuh dalam kekafiran. Dia telah kafir menurut ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Jadi untuk Al-Qur'an semua sepakat, tidak ada perselisihan di situ. Siapa yang mengingkari Al-Quran atau sebagian saja dari Al-Quran, maka dia telah keluar dari Islam, dia kafir. Amal hadisu fafihi tafsilun. Adapun berkaitan dengan hadis, maka di sini ada perinciannya, ada penjelasannya. Tidak bisa serta-merta kita langsung mengkafirkan seseorang. Ada penjelasannya. Al-ahadisu as-sabiqatul lati la syubhatun fiha wala mata'anun man ankaraha fahuwa kafir inda jami'i ahlil ilm. Berkaitan dengan hadis yang tidak ada subhat, tidak ada keraguan-raguan, yang semuanya sudah jelas, kemudian hadis itu tidak ada cacat, rawinya sikoh, intinya para ulama sepakat tentang kesahihan hadis itu, kemudian ada orang yang mengingkari hadis tersebut, maka dia telah kafir. Contohnya apa? Misalnya ini, ada hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat hadis ini sahih. Tetapi kemudian ada yang menolak. Maka orang ini bisa terjatuh dalam kekufuran atau kafir. Karena dia menolak hadis yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wa amma al-ahadisul lati fiha khilafun wa fiha nadrun fahada huwa mahallu nadrin la yukfiru sahibuhu. Adapun hadis ketika di dalamnya itu ada perselisihan, artinya ada perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dalam lingkup ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena misalnya dari sudut pandang perawinya, ulama ini menetapkan rawi ini ada yang sikoh, sementara ulama yang lain menetapkan rawi ini bermasalah, sehingga akhirnya memunculkan kesimpulan yang berbeda terhadap satu hadis itu. Sepanjang perbedaan itu masih dalam ruang lingkup ahlus sunnah wal jamaah, maka jika kita kemudian memilih untuk tidak mengamalkan hadis ini, bukan termasuk dalam kekafiran. Jadi masuk dalam wilayah ikhtilaf, perbedaan. Ini perlu kita pahami jamaah sekalian. Jadi nanti kalau teman-teman belajar kemudian membaca sebuah hadis, ada sebuah riwayat hadis, ada yang mensahihkan, kemudian ada yang mendhaifkan, itu insya Allah tidak masalah sepanjang perdebatan itu dalam ruang lingkup ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, kemudian ada yang dia di luar al-sunnah mengatakan hadis itu tidak sah, mungkar, kita beri yang seperti itu. Nah, itu sedikit tentang riwayat hadis. Nah, sekarang apa pentingnya niat itu? Kenapa pembahasan ini perlu kita angkat, membahas tentang innamal a'malu binniyat. Di sini inna hadal hadisa minal ahadisil hamah. Hadis ini termasuk salah satu dari hadis-hadis yang penting dalam Islam. Allati 'alaiha madarul Islam, yang mana hadis ini adalah pusat atau poros di antara pusat atau poros dalam agama ini. Fahuwa aslu fiddin wa alaihi taduru ghalibu ahkamihi. Ini adalah landasan
asas dari agama Islam. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu dijelaskan itu termasuk salah satu hadis yang paling penting dan merupakan hadis pokok yang mana di atas hadis itu banyak standar di sana. Yang ini dijelaskan oleh para ulama. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud, salah satu muhadis juga, ahli hadis. Beliau mengatakan begini, inna hadal hadisu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk nisful Islam, separuh dari Islam. Beliau katakan seperti itu. Mengapa demikian? Kata beliau, li'anna tina imma dohiru wa huwa amalu au batinun wa huwal niyat. Kata Imam Abu Dawud, beliau mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu termasuk karena ketika suatu agama ini ketika dia nampak, maka dia masuk dalam kategori amal. Adapun ketika agama ini berada dalam batin, maka itulah niat. Jadi beliau membuat dikotomi, membuat klasifikasi bahwa agama ini terdiri dari yang dohir yaitu amal, kemudian yang dalam hati adalah niat. Itu kata beliau. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan begini, yadkhulu a'malu binniyat sulusul ilm. Jadi menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat ini termasuk sepertiga dari agama, katanya begitu. Kenapa kok disebut sepertiga dari agama? Wa sababun dzalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena perbuatan seorang hamba itu dia tidak akan lepas dari tiga perkara. Yang pertama adalah perbuatan hatinya, katakan fal niyatu biqalbi ahadul aqsamis salasa. Jadi niat dalam hati itu termasuk satu dari yang tiga, artinya sepertiga itu tadi. Oleh karena itu para ulama mereka merekomendasikan untuk mereka senang memulai menulis kitab mereka dengan hadis ini, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan kemudian diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menulis dalam beberapa kitab beliau yang terkenal, misalnya Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi, itu di awal penting membahas hadis ini karena ini termasuk hadis yang pokok dalam agama kita, dan terutama buat teman-teman guidance atau di sini keluar. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat pernyataan seperti itu? Itu ada asbabul wurudnya, ada sebab musababnya. Di sini dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam kata beliau Mas'ud radhiyallahu kata Ibnu Mas'ud telah meminang seorang perempuan bernama Ummu Qais. Kemudian dia meminang
antazawwajahu hatta dia pasang bergiring itu biasanya Islam sangat disayangkan. Padahal perempuan seharusnya punya posisi tawar yang tinggi. Sebagaimana misalnya Qais ini, ketika ada yang meminangnya, sedangkan dia kelihatannya bukan masih belum, dia mempersyaratkan seperti itu. Makanya akhwat sekalian, kriteria kita ya mungkin baik. Fahajar, kemudian hijrah. Fatazawwajha, kemudian menikahi Ummu Qais. Fakanna kemudian kami, kata Ibnu Mas'ud, masih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, man hajara yabtaghi syai'an fa inna ma lahu min imra'atan yuqalu lahu Ummu Qais. Faqila lahu muhajirun Ummu Qais. Jadi siapa yang dia berhijrah karena mengharapkan sesuatu yang lain, bukan karena Allah dan Rasulnya, yang berhijrah dengan niat seperti itu, dia akan mendapatkan bagian sebagaimana hijrah karena ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi ini semacam patokannya untuk kita. Kalau misalnya kita itu berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah kita itu seperti hijrahnya lelaki yang ingin menikahi Ummu Qais. Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang mulia dari Allah dan Rasulnya, tapi dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini bagian dari yang perlu kita perhatikan bagi kita yang memang berniat untuk hijrah. Niat ini sangat penting. Dan dibahas niat ini dari sisi tinjauan fikihnya ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa niat itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama, para ulama sepakat bahwasanya anal a'mala as-sadirah minal mukallafin al-mu'minin la tasira mutabaratan syar'an tabar sawaba ala fi'liha illa billah. Yang itu dilakukan oleh mukallaf mukmin itu dia tidak akan teranggap secara syar'i dan tidak akan mendapatkan Jadi kalau misalnya kita sudah ingin berubah, ingin hijrah, dan ternyata kita tidak melakukan niat dengan benar, maka
maka sangat disayangkan karena bisa jadi kita akan terjatuh dalam seperti yang diterangkan itu. Wa niyatu fi maqsudah wa niyatu fil ibadatil maqsud ruknun min arkaniha. Niat dalam ibadah yang maqsudah, yang muqayyad, yang tertentu, yang sudah teratur seperti sholat, haji, kemudian shaum, itu adalah rukun dari rukun-rukunnya, dari rukun-rukun ibadah itu. Jadi niat itu termasuk rukunnya. Fala tasihha illa biha, maka tidak sah ibadah dia itu kecuali dengan niat. Jadi kita sholat, kita haji, kita shaum tanpa niat, maka itu tidak akan sah. Wa amma dengan ibadah-ibadah wasilah, kalau wudu seperti wudu, wal ghusl, mandi janabat misalnya, atau mandi Jumat misalnya, faqala al-Hanafi, maka para penganut mazhab Hanafi mereka mengatakan ia syartul kamal. Niat itu adalah syarat kesempurnaan ibadah. Litahsilis sawab, untuk mendapatkan pahala. Jadi dia tidak sampai membatalkan, tetapi itu adalah syarat sempurnanya ibadah. Itu menurut para penganut Hanafiyah, mazhab Hanafi. Wa qala Asy-Syafi'iyah wa ghairuhum. Adapun menurut para penganut mazhab Syafi'i dan selainnya, hiya syartun sihhatin aidan. Niat itu termasuknya ibadah. Fala tasihhal wasailu illa biha. Maka tidak sah ibadah itu tadi kecuali dengan niat. Meskipun wudu, mandi tadi itu ketika dia tidak niat, maka ibadahnya tidak niat dan kedudukan niat dalam ibadah. Karena bisa menjadikan teman-teman meskipun apalagi berkaitan dengan hijrah, karena apa yang akan kita lakukan itu akan sangat dipengaruhi oleh niat kita. Kita istiqomah atau tidak, itu juga sangat terpengaruh oleh niat kita. Sekali niat kita itu kemudian karena tujuan-tujuan yang lain, karena tren apalagi seperti itu, maka ketika tren ini surut, maka hijrah kita pun juga akan surut. Karena itu mari kita benahi niat, kita ketahui apa pentingnya niat dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian waktu niat dan tempat-tempatnya. Waktu niat awalul ibadah. Jadi niat itu letaknya pada awal ibadah, waktunya pada awal ibadah. Takbiratul ihram bis shalah wal ihram bil hajj. Seperti ketika takbiratul ihram dalam sholat, ataupun kita menggunakan kata ihram dalam ibadah haji. Disitulah tempatnya niat. Amma shaumu fatakfi an-niyatu qablahu li asri muraqabatil fajr. Adapun niat untuk shaum, untuk puasa, maka itu boleh dilakukan sebelumnya untuk mengantisipasi kalau misalnya kita takut terlewat fajar. Jadi tidak harus menjelang fajar kita baru niat, tetapi boleh sebelumnya untuk mengantisipasi terlewat waktu mulai awal fajar. Wa mahallun niyati al-qalbi. Adapun tempat niat itu ada di dalam hati. Fala yustaratu talaffuz biha. Maka tidak disyaratkan untuk melafazkan niat. Tidak disyaratkan. Walakin akan tetapi yustahabbu, itu disukai. Liyusa ada lisanu al-qalbi. Supaya apa? Lisan itu membantu hati ala istighdariha, untuk menghadirkan niat. Karena itu kalau misalnya kita melihat ada saudara kita menjelang sholat dia melafazkan niat sholat atau apa yang lain, ya kita tidak usah ikut-ikutan kemudian mengomentari, karena memang para ulama berbeda pendapat dalam hal talafuz niat. Ada yang berpendapat bahwa itu mustahabun, itu disukai karena apa? Itu bisa membantu hati untuk lebih fokus dalam beribadah.
Jadi membantu hati untuk fokus terutama dalam niat. Ketika dilapangkan, mereka bisa melakukan niat lebih baik. Adapun ada juga yang kemudian meyakini bahwa letak niat dalam hati maka dia tidak perlu mengucapkan. Maka masing-masing kita harus ketahui kita mau mengambil pendapat yang mana, kita yakini itu kita amalkan. Adapun persoalan apakah ini mana yang lebih logik, mana yang kita tanya guru kita, setelah itu sudah. Kita tidak usah kemudian, kalau memang bukan wilayah kita untuk mengomentari, tidak perlu kita komentari. Adapun ketika seseorang itu berniat, maka niat itu harus tertentu, harus jelas. Misalnya ketika sholat, fala yakfi an yanwi as-sholata bal la budda min ta'yiniha bi sholatil zuhri au asri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita sholat, maka tidak cukup niat sholat gitu ya. Tapi harus jelas kita itu mau sholat apa, sholat zuhur, sholat asar. Nah, itu harus istilahnya ditakyin, ditentukan. Nah, sekarang kita masuk ke tentang hijrah. Karena hijrah tadi disebut dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Setelah itu selesai, kemudian faman kana hijrah dulu. Nah, beliau memberikan contoh hijrah, maka kita masuk dalam bahasa ini. Di sini disebutkan wujubul hijrah, wajibnya hijrah. Al-hijrah itu min ardil kufari ila diyaril islami wajibatun. Hijrah itu yakni berpindah tempat dari negeri kafir menuju negeri Islam, itu hukumnya wajib. Wajibun alal muslimin ladzi la yatamakkanu min idhari dini. Hukumnya wajib terutama bagi muslim yang dia tidak mungkin mendohirkan agamanya ketika dia tetap tinggal di negeri kafir itu. Jadi misalnya seperti yang sekarang menimpa saudara-saudara kita di Uighur, menimpa saudara-saudara kita di Rohingya misalnya, yang mereka itu hidup di negeri yang mayoritas kafir, kemudian mereka tidak memiliki keleluasaan untuk mengamalkan agamanya, untuk mensiarkan Islam, malah ditindas, malah kemudian dibunuh, dikejar-kejar, dibantai, maka wajib bagi dia untuk hijrah. Ini diantara pengertian hijrah. Nanti akan ada pembahasan bahwa hijrah itu ternyata ada makna yang lain. Tapi kita baca dulu dari yang tertulis di sini. Dan hukum hijrah ini disebutkan wahadal hukmu bakin wa ghairu muqayyad. Hukum hijrah ini sifatnya terus menerus. Dia akan terus berlaku sampai yaumul qiyamah. Tidak terbatas ruang dan waktunya. Wa amma khabaru la hijratun ba'dal fathi. Adapun statement atau kabar yang menyatakan bahwa tidak ada hijrah setelah fathu Mekah maksudnya, fal muradu la hijratun min Makkah ba'da fathiha. Tidak ada hijrah dari Mekah setelah peristiwa Fathul Mekah. Li'annaha sarat darul Islam, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Jadi hijrah ini teman-teman, ini syariat yang akan terus lestari, akan terus berlaku sampai hari kiamat. Meskipun yang dimaksud hijrah seperti definisi awalnya, yaitu berpindah dari Mekah menuju Madinah, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena setelah Fathul Mekah, setelah Mekah dikuasai kaum muslimin, kemudian sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada hijrah dari Mekah menuju tempat yang lain. Itu sudah tidak berlaku. Tetapi makna hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam itu masih tetap berlangsung terus. Jadi kalau misalnya seperti saudara-saudara kita di Rohingya tadi yang kita sebutkan, atau di Uighur, maka ketika mereka ditindas seperti itu, hijrah. Nah, dari mana mulainya hijrah itu? Di sini disebutkan wa tutlaqul hijratu ala ma nahallahu anhu.
hijrah itu diawali dengan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maka yang disebut sebagai muhajir atau orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini dicontohkan, misalnya ada seorang perempuan yang dia hijrah dari tempat tidur suaminya, atau seorang suami yang dia hijrah dari tempat tidur istrinya. Dalam rangka apa? Menghajarnya itu dalam rangka untuk mengajari adab. Karena misalnya istrinya durhaka, membangkang, kemudian dia tinggalkan tempat tidurnya. Dalam rangka apa? Untuk menertibkan dia. Nah, itu diantara pengertian yang pertama hijrah. Disebutkan di sini ada catatan yang lain bahwa al-aslul hijrah, aslul hijrati, asal hijrah itu adalah al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kama kana muhajiruna qabla fathil Makkah yuhajiruna minha ila Madinah. Sebagaimana berpindahnya kaum muslimin dari Mekah yang waktu itu masih dikuasai oleh musyrikin jahiliyah menuju Madinah. Adapun pengertian hijrah itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah hijratul makan, hijrah atau berpindah tempat, yaitu tadi seperti yang disebutkan tadi. Yang kedua adalah hijratul amal, yaitu berpindahnya amal. Wa yuqsadu bihi, yang dimaksud dengan hijratul amal itu adalah an yahjurul muslimu anwa al-syirk, hijrahnya seorang muslim dari berbagai jenis kegiatan atau amaliyah syirik. Mereka meninggalkan kesyirikan, mereka meninggalkan wal ma'asi, maksiat. Itu termasuk bentuk hijrah. Karena itu ketika ada teman-teman yang mengatakan saya mau hijrah, maka kita ingatkan kembali bahwa yang pertama kali yang harus dilakukan ketika hijrah adalah dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali yang paling penting yang harus dia tinggalkan adalah perbuatan syirik, dan yang kedua adalah maksiat. Itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Yang dimaksud dengan seorang muslim adalah seseorang yang muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Adapun muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dari. Jadi itu diantara pengertian tentang hijrah. Ini masih ada beberapa poin. Setelah itu nanti kita akan coba korelasikan apa pentingnya yang tadi dengan posisi kita sekarang yang sedang berhijrah. Dikatakan hadis ini memiliki peran penting terutama bagi orang yang berniat untuk melakukan amal soleh. Sebab apa? Dikatakan di sini, barang siapa yang dia itu terhalang ketika dia sudah punya niat untuk melakukan amal soleh, kemudian famana'anahu minal qiyami bihi udrun qadirun, kemudian dia terhalang untuk melakukan niat apa yang sudah dia niatkan karena ada uzur yang tidak mungkin dia tolak, misalnya seperti sakit atau wafat atau mati atau semisal itu, fa'inahu yusallu alaih, maka dia sudah mendapatkan pahala sebagaimana yang diniatkan. Jadi ini penting sekali. Ketika kita sudah melakukan niat, kita ingin melakukan suatu amal, tetapi qadarullah kita terhalang melakukan amal itu, entah sakit, entah kita meninggal misalnya, itu ada uzur yang tidak bisa kita tolak, maka disebutkan di sini bahwasanya dia sudah mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Oleh karena itu Imam Baitawi mengatakan, wal a'malu la tasihhu bila niyatin li'anna niyata bila amalin yusabu 'alaiha. Amal itu tidak akan sah tanpa niat. Kenapa begitu?
Sebab amal itu akan mendapatkan pahala karena niat. Jadi kenapa amal itu penting? Niat itu penting? Karena suatu amal itu dia tidak akan sah tanpa niat. Karena ketika seseorang itu sudah beramal kemudian dia tidak bisa melakukan karena udzur tadi, dia tetap mendapatkan pahala. Wal amalu bila niyatin habaun. Amal yang tidak disertai dengan niat itu akan sia-sia. Dan dikatakan bahwasanya niat dalam amal itu seperti ruh dalam jasad. Maka jasad tidak akan tegak tanpa ruh. Sebaliknya ruh juga tidak akan bisa berfungsi, tidak akan kelihatan di alam dunia ini kecuali dia bersatu dengan jasad. Jadi ini diantara pentingnya niat berkaitan dengan amal kita. Kemudian kita juga didorong ketika berniat untuk melakukan amal itu supaya ikhlas dalam melakukan amal ibadah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa semua amal, kullu amalin nafi'in wa khairin yusbihu biniyati wal ikhlasi wal idghari ridhaillahi ta'ala ibadatuh. Jadi setiap amalan yang baik yang itu dilakukan dengan niat yang ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah, maka itu dihukumi atau termasuk dalam ibadah. Jadi setiap niat kita melakukan perbuatan baik kemudian kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk mencari ridha Allah, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan makna ibadah, dia mengatakan begini: al ibadatu ya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali ad-dhahirah wal batinah. Yang disebut dengan ibadah adalah segala Allah ridhoi dan Allah cintai, yang meliputi perkataan dan perbuatan baik yang nampak maupun yang dalam hati, maka itu dihukumi ibadah. Jadi porosnya adalah ridha Allah. Jadi selama kita melakukan ibadah dengan niat untuk mencari ridha Allah, atau kita melakukan perbuatan yang baik dengan niat untuk mencari ridha Allah, meskipun itu tidak termasuk dalam ibadah muqayyad seperti sholat dan yang lain-lain, maka itu termasuk ibadah juga yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa pengaruhnya dalam proses hijrah kita? Ini yang pertama, niat itu akan menjadi lokomotif yang akan menggerakkan langkah hijrah kita. Jadi ketika kita hijrah, kita melihat misalnya ada fenomena beberapa teman kita hijrah, tapi dia kelihatan ada progres yang bagus, tapi di satu sisi ada juga teman-teman yang berangkat hijrahnya sama, tetapi dia rontok di tengah jalan. Kemudian dia tidak kemana-mana, dalam arti tidak ada perubahan yang terjadi dalam dirinya, kecuali misalnya casingnya saja, atau bahkan kemudian perubahannya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Maka kita bisa lihat kembali, kemungkinan ada masalah dari niatnya, ada masalah dengan niatnya. Ketika niatnya itu tidak lurus, maka sangat berpengaruh dengan apa yang akan dia lakukan. Sebab niat itu adalah mercusuar yang memandu arah langkah hijrah seseorang. Dia akan memberi inspirasi, rencana dan strategi hijrah yang mesti dia jalani. Misal ini cerita pengalaman pribadi, sekedar sharing karena memang kemarin diminta untuk sharing seperti itu. Dulu kita di sini di Masjid Al-Barkah ini, masjid ini berawal dari musola yang kecil. Ketika kita waktu itu mayoritas yang ada di sini jamaahnya dulu berasal dari Kompas Gramedia. Kita datang ke sini, jika tidak salah ingat tahun 2005, ini masih musola yang sepi. Musola sepi, zuhur asar itu hampir tidak ada jamaah, tertutup pintunya. Kemudian ada satu orang yang kemudian dia rajin berkunjung di sini,
dia ada, dia sholat, dia aktif mengajak teman-temannya, kemudian muncullah jamaah 3 orang, berawal dari 3 orang, bertambah lagi sampai akhirnya kemudian menjadi banyak dan diputuskan untuk mengubah status musola ini menjadi masjid karena kita butuh tempat untuk menunaikan sholat Jumat, mengingat begitu banyaknya orang yang kemudian butuh tempat ini. Jadi tempat ini sendiri punya pelajaran yang besar berkaitan dengan hijrah. Beberapa teman kemudian saling berbagi kesadaran, saling berbagi kegelisahan, dan kita mulai membuat formulasi apa yang harus kita lakukan. Kita rata-rata saya ingin hijrah, tapi tidak tahu kita apa yang harus kita lakukan, kemana arah kita. Maka mulailah kita undang sebagian guru untuk memberikan ilmu, memberikan wawasan berkaitan dengan agama, sehingga itu kemudian yang memantik pemikiran kita untuk berarti apa yang harus saya lakukan di sini. Setelah saya memutuskan untuk hijrah, pertama kali saya harus belajar apa, itu antara lain dari sini. Oleh karena itu penting sekali buat teman-teman juga mulai refresh lagi, mengintrospeksi kembali, mumpung kita ini masih punya banyak kesempatan. Ketika kita sudah memutuskan hijrah, sebenarnya kita itu mau kemana? Penting sekali. Karena ketika kita tidak mendefinisikan yang kita secara detail, apa yang ingin kita capai, kita tidak akan kemana-mana. Ya sudah, kita hanya akan berputar di sekitaran kondisi yang lama, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Tapi ketika kita meniatkan dengan detail bahwa saya ingin misalnya dengan hijrah ini ingin lebih dekat pada Allah, berarti saya harus belajar. Sebagian teman ketika dia memutuskan untuk hijrah, dia masih terganggu dengan maisahnya misalnya. Saya harus bekerja, saya akan membuat bisnis begini dan begitu. Itu boleh, tetapi ketika kemudian tidak diiringi dengan misalnya itu tadi pemahaman agama yang benar, niat yang benar, bisa jadi niat yang semula dia hijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah memang benar-benar bergeser, sangat disibukkan oleh dunianya, dan yang dia niatkan di awal itu hilang. Dan itu banyak kejadiannya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Waktu saya sampai pukul 5, ini masih ada waktu 10 menit. Saya akhiri penjelasan sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan seputar hijrah, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita bisa tutup kajian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini dulu ya, saya baca dulu. Ada pertanyaan? Dulu saya hijrah insya Allah bukan karena siapapun, tapi ingin lebih baik. Setelah 1,5 tahun hijrah, saya mempunyai teman atau ikhwan yang membantu saya mengetahui lebih baik ilmu melalui diskusi, melalui bicara dan bertanya. Setelah itu saya putus kontak dengan dia, dan saya merasa jadi jarang berdiskusi lagi dengan orang yang paham. Karena teman akhwat pun lebih banyak yang bertanya dibandingkan saya yang bertanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya menata ulang niat saya lagi, sedangkan mencari teman diskusi akhwat agak sulit untuk tektok diskusi. Namun saya ingin membatasi diri dari hal tersebut. Teman-teman sekalian, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Rasul mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan berkaitan dengan hijrah, memang sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa yang pertama kali kita lakukan adalah kita meninggalkan apa yang Allah larang. Dan untuk mengetahui apa yang Allah larang itu tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Tidak bisa kita hanya mengira-ngira. Jangan sampai kemudian
ketika kita sudah berniat hijrah tetapi tanpa panduan ilmu, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu Allah larang. Jadi ketika kita hijrah, langkah yang paling tepat menurut saya, yang saya ketahui, kita datangi majelis taklim. Kita bertanya kepada ustadz yang memang berkompeten, yang bisa memberikan solusi. Kalau misalnya saya ini ingin belajar, tahapan apa yang pertama kali harus saya pelajari. Jadi kita tidak mengira-ngira, apalagi misalnya seperti ini kita berdiskusi. Berdiskusi itu bagus, tetapi itu sebenarnya sebagai pelengkap saja. Kalau menu utama kita tetap kita harus menuntut ilmu di majelis taklim. Dulu sebelum kami waktu itu ya, kita dan beberapa teman memutuskan untuk misalnya kita hijrah, yang kita lakukan adalah kita datangi majelis ilmu. Dulu di sini ada ustadz, sampai sekarang masih mengajar rutin di Masjid Al-Barkah, alhamdulillah. Beliau Ustadz Ahmad Rafi'i waktu itu membuat program pendidikan yang bernama Iddatul Mubaligh, yaitu kelas persiapan untuk calon mubaligh. Meskipun kelas itu ditujukan untuk mubaligh, tapi waktu itu yang ikut di sana itu rata-rata teman-teman yang pada hijrah. Jadi karena baru mengenal, belajar baru tahu ilmu agama, kemudian ingin belajar secara lebih tertib, kita datangi beliau, kita belajar dari awal, belajar mulai dari akidah. Itu yang paling penting. Jadi kita mengawalinya dari akidah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana memahami Allah, memahami Rasul, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengimani Allah dan Rasul, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Itu yang kita pelajari pertama kali. Karena tanpa itu biasanya kita itu mudah sekali futur. Kalau hijrah kita kemudian lebih banyak diisi oleh pemikiran-pemikiran, diskusi-diskusi, kemudian tidak didasari dengan ilmu yang kuat, ada kemungkinan seperti itu. Ketika teman diskusi kita pergi, ya sudah selesai. Tapi ketika kita belajar secara tertib dari awal, misalnya kita perkuat dulu akidahnya, itu insya Allah akan menjadi bahan bakar yang akan membuat giroh kita itu tetap menyala. Nah, adapun solusinya kalau tadi ini untuk menjaganya ya tidak ada cara lain kecuali mendatangi majelis ilmu. Kita cari ustadz atau ustadzah yang memang menurut kita kompeten, kita belajar pada beliau dan kita tanya secara untuk mempelajari agama ini tahapan-tahapannya seperti apa, kita ikuti. Insya Allah hijrah kita akan lebih ada progresnya dibanding kita hanya mencari sendiri. Karena mencari sendiri apalagi berdiskusi dan kita tidak tahu kapasitas teman kita, itu sangat mudah sekali kita akan kemana-mana. Ini sekedar contoh. Dulu ada sekumpulan mahasiswa yang mereka itu ingin belajar agama, tetapi mereka tidak punya guru. Mereka hanya mengandalkan forum-forum diskusi. Akhirnya mereka mengambil referensi itu dari mana-mana, sekenanya dia. Menurut mereka ini pemikirannya bagus, dijadikan bahan diskusi, kemudian dikaji, kemudian diamalkan. Walhasil ternyata ada beberapa pemikiran yang itu adalah pemikiran misalnya Rafidhah. Dia mengambil karena dia melihat ini ada tokoh yang bagus, ada tokoh yang kelihatan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sementara mahasiswa-mahasiswa itu mereka punya giroh untuk memberi solusi kepada problem sosial, maka dia mengambil pendapat-pendapat tokoh. Walhasil akhirnya yaitu sebagian menjadi liberal, sebagian terimbas paham-paham Syiah Rafidhah dan menjadi kacau. Alhamdulillah beberapa kemudian dengan seiring perjalanan waktu mereka bisa bertemu dengan guru-guru yang memang sikoh, yang memang bisa menunjukkan jalan yang ilmu yang lurus. Akhirnya mereka bisa kembali kepada din. Berbahaya sekali. Jadi teman-teman, diskusi boleh, tapi ahsan lebih baik kalau misalnya diawali dengan menuntut ilmu. Di sini di Masjid Al-Barkah, alhamdulillah, kalau ada waktu silakan datang. Sudah ada jadwalnya setiap zuhur. Kalau misalnya
bekerja, istirahat, bisa sambil sholat tuh di sini, kemudian menyimak sedikit. Itu dampaknya luar biasa. Khususnya kita dulu merasakan itu cukup membakar giroh dan menyemangati untuk berhijrah lebih lanjut. Jadi kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, kalau ada sedikit. Salam. Gimana? Futur ya. Kita itu ada hadis yang menyatakan kalau ingin melihat agama seseorang, lihatlah temannya. Kemudian ada lagi Nabi SAW pernah membuat ibarat permisalan berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan tertular wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan pandai besi, imma kita akan terpercik apinya, atau kalau tidak kita akan bau oleh asap. Sama, ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, kemudian punya giroh yang sama untuk hijrah misalnya, insya Allah itu akan lebih terjaga semangat kita dibandingkan misalnya kita sendirian, kita menyendiri, kita sibuk dengan pemikiran kita sendiri, dengan konsep hijrah yang kita bangun sendiri. Biasanya akan mentok, akan terbentur hambatan-hambatan yang itu yang biasanya membuat kita putus. Jadi berkomunitas itu penting. Makanya penting sekali kita hadir di majelis taklim secara langsung, bukan sekedar lewat YouTube misalnya. YouTube itu membantu, tidak kita nafikan, itu bagus, bermanfaat, tetapi kita dianjurkan untuk hadir di majelis taklim karena itu barokahnya luar biasa. Selain itu adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat yang barokahnya luar biasa, kita juga akan mendapatkan dari sisi psikologis bertemu dengan orang-orang yang memiliki giroh sama. Melihat si fulan yang berangkat hijrahnya sama dengan kita, tapi kemudian kita lihat perkembangannya luar biasa misalnya. Ya, jadi itu akan memicu semangat kita untuk kemudian berusaha mengejar dia. Atau minimal kalau misalnya tidak sampai memicu semangat untuk kemudian bersaing atau berlomba dalam kebaikan itu, minimal itu akan membentengi kita dari futur tadi. Karena biasanya futur itu kalau kita sendirian, apalagi kemudian kita sempat kembali mencicipi maksiat yang lama gitu ya. Sekali kita mencicipi itu, kemudian ketagihan, sudah kita akan hilang. Tapi ketika dengan teman-teman, kita akan lebih terjaga. Dengan teman-teman yang sama-sama sedang berhijrah, insya Allah kita akan lebih terjaga. Itu dari sisi pengaruh psikologisnya kuat di sana. Jadi itu mungkin di antara tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih jika kita ingin terjaga giroh kita untuk berhijrah. Demikian. Cukup. Baik, ikhwan sekalian, jamaah rahimani wa rahmatullah, terima kasih atas waktunya, dan jika ada benarnya maka ini dari Allah, jika ada salah dan kurangnya maka ini adalah karena kebodohan saya sendiri. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.